Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN dalam jabatan PPG 2025. Perkenalkan, saya Subhan Hidayat SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan B3 2025 Universitas Islam Negeri Surabaya dengan nomor induk siswa 06 25 08 25113. Saya mengajar di BPT SDN Negeri Medalem 2 Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. Hari ini Rabu 8 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 5 dengan materi indahnya berbagi, zakat dan bersedekah. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah luar biasa. Aku pasti bisa. Baiklah anak-anak semua, sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai. Kita berdoa dulu dengan harapan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Amin Allahumma amin. Ayo Mas Kahindra kesini maju untuk memimpin doa. Ayo Kahindra, sini. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Terima kasih. Ayo Kak Indra kembali ke tempatnya. Ya, baiklah anak-anak semua. Setelah kita berdoa, di absen dulu. Siapa tahu ada teman kita yang tidak masuk, ya. Nah. Abdul Aziz hadir. Ahmad Kahindra hadir. Alvin Dwi Selvia, Kirana Salma, Muhammad Toha, Muhammad Arsil, Naura, Novi, Nur Arlinda, Kirani, Saifia, Salsa, Siti Solihatun Afika, Talita Indri Labiba. Semua masuk kecuali teman kita yaitu Fian. Kita doakan semoga beliau cepat sembuh. Ya. Baiklah anak-anak semua, sebelum pelajaran kita mulai kita harus menyanyi dulu. Menyanyinya yaitu kita menyanyi tentang rukun sholat. Ya, sama-sama agar apa? Kita mengenang. Ya, sama-sama kita mulai dengan hitungan ketiga.
3, 2, 1. Rukun Sholat 17 semuanya. Yang pertama niat di dalam hatinya. Dua sempurna takbiratul ihramnya. Tiga berdiri pada sholat fardunya. Keempat harus membaca Fatihahnya dengan takbir sesuai rukun takbirnya 5 ruku dengan ruku yang sempurna. 6 tumanina di dalam rukunya. 7 bangun ruku i'tidal namanya. 8 tumanina di i'tidalnya. 9 sujud lakukan 2 kali. 10 tumanina di sujudnya. 11 duduk antara 2 sujud. 12 tumanina di sujudnya. Yang ke-13 tahiyat akhirnya. 14 duduk tahiyat akhirnya. 15 baca sholawat salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat duduk tahiyat akhirnya. 16 assalamualaikum. Ke arah kanan itu wajib hukumnya, ke arah kiri itu sunnah hukumnya. 17 detik haruslah paham, itulah macam-macamnya rukun sholat. Alhamdulillah ya, semoga kita semua dapat menjalankan sholat dengan tertib, sholat dengan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anakku semua, sebelum mata pelajaran kita mulai, Pak Hidayat akan mengulang pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari dahulu. Pelajaran dahulu kita membahas tentang apa? Ya, zakat. Zakat itu apa tuh anak-anakku? Ada berapa macam zakat? 2. Coba Indri disebutkan apa saja Indri? Zakat fitrah dan zakat emas. Baiklah anak-anakku, tadi malam belajar gak? Belajar. Alhamdulillah anak-anakku semua sudah belajar. Arti zakat sudah tahu? Ya, sama. Coba arti zakat itu sama apa zakat? Membersihkan apa? Diri atau membersihkan harta benda. Untuk anak-anakku semua, kita akan belajar tentang indahnya berbagi. Nanti indahnya berbagi itu ada 2 macam. Yang pertama zakat, yang kedua adalah sedekah. Apakah sudah tahu anak-anak yang disebut zakat, yang disebut dengan sedekah? Ya, ada sebagian yang sudah tahu karena tadi malam belajar. Nah, kemudian nanti anak-anak setelah belajar tentang zakat, nanti anak-anak akan tahu gunanya apa toh zakat itu, apa manfaatnya, dan diberikan kepada siapakah zakat itu. Ada yang tahu? Yo, zakat diberikan kepada siapa? Yo, berapa golongan yang berhak menerima zakat? Ada 8, salah satunya yaitu apa? Fakir, miskin. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, mari kita sama-sama tepuk. Ya, siapkan ya. Tepuk anak Islam. Aku anak Islam, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, ustaz ada ditaati, sama teman menyayangi, cinta Islam sampai
Kita akan melihat video pembelajaran. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak menerima. Sedangkan pengertian Tadi kita yang zakat. mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak menerima. Sedangkan pengertian sedekah, pemberian sukarela dari seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa batasan nisab atau haul. Perbedaan sedekah dan zakat. Zakat adalah hukumnya wajib, waktu tertentu, penerima tertentu, ada batas minimum. Sedangkan sedekah hukumnya sunnah, waktu kapan saja, penerima siapa saja, tidak ada batasan. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat wajib dikeluarkan menjelang Idul Fitri sebagai bentuk penyucian diri setelah berpuasa Ramadan, biasanya berupa makanan pokok. Sedangkan yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal, zakat yang dikenakan pada harta tertentu yang telah mencapai nisab. Contoh harta yang dikenakan zakat mal antara lain emas, perak, hasil perdagangan, hasil pertanian. Sudah diterangkan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat yang terdapat di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bisabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat itu yang pertama fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Jenis-jenis sedekah materi berupa pemberian uang, makanan, atau barang. Sedangkan yang kedua adalah sedekah non materi berupa senyum, membantu orang lain, atau doa yang baik. Keutamaan zakat dan bersedekah yang pertama itu dapat membersihkan harta dan jiwa. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meringankan beban orang lain. Kesimpulan dari materi pagi hari ini yaitu sebagai berikut. Zakat dan sedekah adalah bentuk ibadah yang tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga membantu lain yang membutuhkan. Zakat bersifat wajib, sedangkan aturan tertentu. Sedangkan sedekah bersifat sunnah dan lebih fleksibel. Dengan melaksanakan kedua amalan ini, seorang muslim dapat memperbaiki, meningkatkan ketakwaan dan mempererat hubungan sosial. Tadi. Yo, Aziz. Naura mengeluarkan zakat fitrah. Jadi, zakat ada dua macam, zakat mal dan zakat fitrah. Sekarang golongan yang berhak menerima zakat. Ya, satu, fakir, miskin. Berapa tadi? Loh. Malak, amil, rikob, gorim, ibnu sabil,
dan fisabilillah itulah adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Baiklah anak-anakku semua, setelah ini kalian nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Ya, menjadi 3 kelompok. Tempel. Ya. Pakai yang kertas sama si. Potong, nanti ditempel. Ya. Dipotong. Ya, sedikit. Yang atas mana? Diukur mana? Yang ini. Ini di sini. Tempel gambar sih. Kirim sih. Kurang yang benar. Maju ini. Wes, ayo. Dipegang. Mut. Ya, anak-anakku semua, ayo coba dipresentasikan yuk. Dibaca. Nah, jadi intinya bersedekah untuk bisa apa? Membuka pintu rezeki kita, ya. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya kita suka untuk berbagi. Di situ ada gambar apa? Bergambar ada gambar orang yang sedang bersedekah. Bon, terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, ini diberikan 3. Ayo, kelompok 2. Kelompok 2 bantu. Ini ya. Ya, nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Baca. Yang pertama. Berbagi tidak akan membuatmu miskin. Bon, tadi Pak diterangkan di situ ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama siapa? Orang fakir. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Ya, sebelum kalian pergi, ayo mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan. Ya, dilanjutkan kelompok 3. Untuk apa? Perintah untuk apa? Zakat. Coba salam dulu. Ya, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menerangkan perintah zakat. Bacaan kau. Jangan putus kaya untuk bersedekah.
surat apa yang menerangkan tentang perintah zakat? Surat Al-Baqarah ayat 277. Surat Al-Baqarah ayat 277. Dan terima kasih. Ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Ya. Kembali ke kelompoknya masing-masing. Baiklah anak-anakku semua, tadi kalian sudah belajar tentang tujuan kita pembelajaran, yaitu tadi yang pertama kelompok 1 menerangkan tentang apa? Ya, kelompok 1 tadi menerangkan tentang apa? Bersedekah. Untuk kelompok 2 tadi menerangkan tentang apa? Zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Kelompok 3 menerangkan tentang apa? Perintah untuk zakat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 277. Baiklah anak-anakku semua, kita waktunya hanya 3 menit. Ayo, kerjakan. Tunggukan rupanya, Pak. Ayo. Kelompok 2. Belum. Edis. Ya, dikumpulkan kelompoknya. Baiklah anak-anakku semua, alhamdulillah kalian semua sudah paham tentang materi pagi hari ini, yaitu indahnya berbagi. Baiklah ya, anak-anak semua dipegang. Untuk bertanya. Ya, baiklah anak-anakku semua, ayo semua dipegang. Untuk pembelajaran pagi hari ini, tadi sudah belajar tentang sedekah, belajar tentang zakat. Anak-anak tentu sudah paham, zakat itu ada berapa macam anak-anak? Ada 2. Ya semua menghadap ke sini kan? Nah, semua sudah dikemasi? Nah, sebelum pembelajaran pagi hari ini kita akhiri, anak-anak semua kita tutup dengan bacaan doa. Ayo Abi maju ke depan untuk memimpin doa.
Baiklah anak-anakku semua, pembelajaran pagi hari ini telah selesai. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.